Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam pagi Bu. Selamat pagi Bu. Apa kabar anak ibu semuanya? Baik Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah pada sehat. Mukanya pun pada cerah-cerah semua ya. Semangat nih masuk sama ibu. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu nih supaya kita diberikan kelancaran untuk memulai materi kita pada hari ini. Kepada anak Ibu Adi, silakan pimpin doanya, Nak. Baik Bu, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau nanya nih, apakah ada teman-teman kalian yang tidak berhadir pada hari ini? Tidak ada Bu. Alhamdulillah semua hadir ya pada pagi hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menampilkan sebuah video nih, di mana nanti di video ini akan ada permasalahan yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kita lihat pada ilustrasi berikut, kita fokus terhadap dua anak yang sedang bermain trampolin. Kedua anak tersebut terus berloncat di trampolin tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa anak-anak yang bermain trampolin tersebut tidak terjatuh walaupun mereka terus meloncat pada trampolin tersebut? Lalu, kira-kira kenapa ya trampolin tersebut tidak rusak walaupun sudah diloncati berkali-kali oleh anak-anak? Nah, Ibu sudah menampilkan nih video. Nah, di situ ada dua permasalahan, di mana permasalahan pertama, mengapa anak-anak itu tidak terjatuh pada saat bermain trampolin. Dan yang permasalahan kedua, mengapa trampolin itu tidak rusak meskipun sudah berkali-kali diloncati oleh anak-anak tersebut. Nah, dari video itu ini berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu materi tentang elastisitas. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, apakah anak-anak semuanya sudah tahu nih, apakah itu elastisitas? Mungkin ada yang bisa menyampaikan contoh dari benda elastisitas tersebut? Nah, Putri, Ibu persilakan. Jadi elastisitas itu adalah jika benda ditarik akan kembali ke bentuk semula Bu. Contohnya karet gelang Bu. Nah, ya benar sekali ya Putri. Nah, jadi elastisitas itu merupakan benda, misalnya gini ya, kita menarik karet gelang. Nah, jika kita lepaskan karet itu, dia akan kembali ke bentuk semulanya. Nah, itu yang dimaksud dengan elastisitas. Nah, Ibu akan menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, di mana kompetensi dasar materi pada pagi hari ini, yang pertama itu menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu melakukan percobaan tentang elastisitas serta mempresentasikan hasil percobaannya. Di mana adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu siswa dapat memahami pengaruh gaya terhadap perubahan panjang karet. Yang ketiga, siswa mampu memahami konsep tegangan dan regangan. Yang keempat, yaitu siswa mampu melakukan percobaan tentang elastisitas dan mempresentasikan hasil percobaannya. Nah, di mana materi kita pada pagi hari ini elastisitas.
merupakan itu kecenderungan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula pada saat gaya yang menekan atau menariknya ditiadakan atau dihilangkan. Mungkin sudah disampaikan oleh teman kalian tadi bahwa contohnya itu karet gelang. Nah, di mana pada saat kita menarik karet gelang, maka dia akan kembali ke bentuk semulanya. Nah, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Di mana ada dua benda. Nah, di mana benda yang merupakan benda elastisitas? Benda kedua, Bu. Bagus, Ripa. Nah, Ibu ingin menanyakan kembali, kenapa Ripa menyampaikan bahwa benda kedua ini benda elastisitas? Dikarenakan karet itu jika ditarik akan kembali ke bentuk semulanya, Bu. Ya, bagus, Ripa. Jawaban kamu sudah benar. Nah, di sini ada contoh dari benda elastisitas. Yang pertama itu tadi karet gelang. Yang kedua yaitu ini mungkin mainan ya, mainan untuk yang ketiga yaitu ketapel. Nah, di sini ada sedikit materi yang Ibu sampaikan di mana tegangan merupakan besar gaya yang bekerja tiap satuan luas penampang. Di mana itu tegangan ini sangat berhubungan dengan materi kita pada hari ini yaitu elastisitas. Di mana sigma sama dengan F/A. Nah, yang kedua itu regangan. Regangan merupakan pertambahan panjang suatu benda persatuan panjang benda mula-mula akibatkan adanya gaya tegangan. Di mana tegangan dan regangan ini dapat dibandingkan disebut dengan modulus Young, di mana modulus Young ini perbandingan antara regangan dan tegangan. Nah, dari video yang sebelumnya, yang video yang ini, kan di sini ada dua permasalahan yang dihadapi dalam video Kita ini. lihat pada ilustrasi berikut. Nah, mungkin anak-anak Ibu sekalian sudah mengerti ya, tadi sudah Ibu sampaikan materi tentang elastisitas, mungkin dari dua permasalahan ini bisa disampaikan alasannya. Yang pertama yaitu mengenai mengapa sih anak-anak ini tidak jatuh saat bermain trampolin. Yang kedua yaitu mengapa trampolin ini tidak rusak walaupun sudah dilompati oleh anak-anak tersebut. Mungkin ada yang bisa menjawab. Baik, Liz, Ibu persilakan. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi alasannya dikarenakan trampolin itu kan merupakan contoh dari benda elastisitas. Nah, di mana yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwasannya elastisitas itu adalah kecenderungan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula pada saat gaya yang menekan atau menariknya ditiadakan atau dihilangkan, Bu. Oke, sudah bagus ya jawaban dari Liz. Terima kasih, Liz. Jawaban kamu sudah bagus. Nah, pertanyaan yang selanjutnya itu, mengapa trampolin tidak rusak walaupun sudah diloncati berkali-kali? Apakah anak Ibu sekalian tahu jawabannya? Saya, Bu. Baik, Rifa, Ibu persilakan. Terima kasih, Bu. Menurut saya, trampolinnya tidak rusak karena trampolin merupakan benda elastisitas yang mempunyai tegangan dan regangan, Bu. Nah, tegangan itu gaya yang bekerja pada permukaan seluas satu satuan. Sedangkan regangan merupakan pertambahan panjang suatu benda persatuan panjang dengan benda mula-mula akibat adanya tegangan. Nah, sudah bagus ya jawaban dari Rifa. Terima kasih, Rifa. Nah, sekarang pada minggu lalu Ibu kan sudah membagi kalian dalam 3 kelompok nih. Nah, kelompok yang pertama itu kelompok Liz, kelompok kedua kelompoknya Rifa, dan kelompok ketiga yaitu kelompok Putri. Pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan nih tentang aplikasi software PET. Nah, di mana pada praktikum hari ini, yang praktikum sederhana mengenai elastisitas, kita akan menggunakan aplikasi PET tersebut. Nah, LKPD-nya Ibu sudah berikan di grup WA kita. Di dalam LKPD tersebut sudah Ibu jelaskan bagaimana penggunaan dan bagaimana percobaan praktikum kita pada pagi hari ini.
Mungkin anak-anak Ibu bisa baca KPD yang telah Ibu berikan. Nah, silakan diskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan memberikan waktu 10 menit. Nah, kelompok dengan jawaban paling cepat akan Ibu kasih nilai tambahan ya. Nah, mungkin boleh silakan setiap kelompok untuk memulai praktikumnya dan diskusinya. Baik, Bu. Waktunya sudah habis ya. Nah, Ibu persilakan perwakilan tiap kelompok untuk menjelaskan hasil diskusinya. Saya boleh, Bu, menyampaikan, Bu, dari kelompok 2. Boleh Ibu persilakan. Jadi hasil yang kami dapat, Bu, jika diberi beban pegas menjadi panjang. Hubungan gaya dan pertambahan panjang yaitu jika semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin panjang pegas tersebut, Bu. Ya, sudah bagus ya jawaban dari kelompok 2. Terima kasih, Ripa. Nah, selanjutnya untuk kelompok berikutnya, siapa lagi yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Ibu persilakan. Saya, Bu, dari kelompok 1. Ya, Lis, Ibu persilakan. Pada hasil dari analisis pertama kami, Bu, semakin berat beban yang diberikan pada pegas, maka semakin panjang pegas tersebut. Lalu pada analisis kedua, hubungan gaya yang diberikan dan pertambahan panjang, yaitu jika semakin besar gaya yang diberikan pada pegas, maka semakin panjang pegas tersebut. Ya, sangat bagus ya jawaban dari kelompok 1. Nah, untuk kelompok yang terakhir nih, kelompok 3, mungkin bisa memberikan jawaban yang lebih kompleks dari 2 jawaban kelompok yang lainnya. Ibu persilakan. Baik, Bu. Baik, Putri. Jadi pada analisis pertama terjadi perubahan panjang, Bu. Semakin besar beban yang diberikan pada pegas, maka semakin panjang pegas tersebut. Pada analisis kedua, pertambahan panjang berbanding lurus atau sebanding dengan gaya yang diberikan. Misalnya, jika semakin besar gaya yang diberikan pada pegas, maka semakin besar juga pertambahan panjang pada pegas tersebut, Bu. Ya, sudah bagus ya jawaban dari kelompok 3 yang sudah mencakup semua jawaban dari 2 kelompok yang lainnya. Nah, Ibu akan memberikan kesimpulan nih. Pada analisis yang pertama, semakin besar beban yang kita berikan pada pegas tersebut, maka semakin besar pertambahan panjang pegas tersebut. Nah, pada analisis yang kedua, pertambahan panjang itu berbanding lurus atau sebanding dengan gaya yang diberikan. Maka jika besar gaya yang kita berikan terhadap pegas tersebut, maka semakin panjang pula pegas tersebut. Nah, untuk menambah wawasan anak Ibu tentang materi kita hari ini, Ibu sudah mengirimkan berupa latihan soal di grup WA kita untuk menjadi pekerjaan rumah kalian. Itu dikerjakan secara mandiri ya, dan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan anak Ibu sekalian mengenai materi kita pada pagi hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Nah, jika tidak ada pertanyaan, nah sesuai dengan yang Ibu katakan tadi di awal pembelajaran bahwa kelompok dengan jawaban yang paling tepat akan mendapatkan tambahan nilai berupa 10 tambahan nilai. Nah, kelompok berapa ya kira-kira yang mendapat tambahan nilai ini? Ayo. Nah, jadi untuk mendapatkan tambahan nilai adalah kelompok jendeng. Nah, yang mendapatkan tambahan nilai yaitu kelompok 3, di mana kelompok 3 mendapat tambahan nilai 10 poin. Nah, untuk kelompok 1 dan 2 tetap semangat ya dan rajin belajar. Mungkin pertemuan selanjutnya kelompok 1 dan 2 bisa nih mendapat tambahan nilai. Nah, dikarenakan waktu kita sudah mau habis nih, Ibu ingin mengetahui nih sejauh mana anak-anak Ibu memahami materi pada pagi hari ini. Mungkin Ibu akan memilih satu orang nih sebagai dari anak-anak sekalian untuk menyampaikan kesimpulan kita pada pagi hari ini.
Mungkin anak Ibu Adi, coba kamu simpulkan pertemuan kita pada hari ini mengenai materi elastisitas. Baik, Bu. Jadi kesimpulan materi kita hari ini, elastisitas adalah kecenderungan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula pada saat gaya yang menekan atau menariknya ditiadakan atau dihilangkan. Regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang batang dengan panjang mula-mula. Modulus elastisitas adalah besaran yang menggambarkan tingkat elastisitas bahan. Modulus elastisitas disebut juga modulus Young yang didefinisikan sebagai perbandingan tegangan dengan regangan, Bu. Nah, bagus Adi, kesimpulan yang kamu berikan. Jadi kesimpulan pertemuan kita hari ini yaitu elastisitas adalah kecenderungan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula pada saat gaya yang menekan atau menariknya ditiadakan atau dihilangkan. Nah, di mana elastisitas ini sangat berhubungan dengan regangan dan tegangan, di mana itu regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula. Dan di regangan dan tegangan ini ada namanya modulus elastisitas, yaitu besaran yang menggambarkan tingkat elastisitas bahan, di mana modulus elastisitas ini biasa disebut dengan modulus Young, yang didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan dengan regangan, di mana dari yang percobaan sebelumnya kita dapat kesimpulan pertambahan panjang berbanding lurus atau sebanding dengan gaya yang diberikan. Jadi, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk diulang kembali ya materi kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan di grup WA. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, Bu. Pagi juga, Bu.